Hitung pernapasan. Kalau berbicara tentang pernapasan, pasti anak-anak sudah tahu bahwa ini tidak terlepas dari kata respirasi atau bernapas. Ya, nah, respirasi atau bernapas memiliki 3 fungsi utama. Apa saja? 1, untuk mengambil oksigen. Kemudian 2, untuk mengeluarkan karbon dioksida. Dan 3, untuk meregulasi komposisi relatif dari darah. Nah, tubuh selalu membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk metabolisme makanan. Jadi poinnya adalah selama proses metabolisme, oksigen dihubungkan dengan atom karbon dalam makanan memproduksi karbon dioksida. Bahasa lain karbon dioksida adalah CO2. Nah, kemudian sistem pernapasan membawa udara termasuk oksigen melalui apa? Inspirasi, kemudian menghilangkan karbon dioksida melalui ekspirasi. Ada yang masih ingat? Respirasi apa tadi? Pernapasan. Jadi respirasi atau pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan sisa dari metabolisme berupa karbon dioksida. Nah, baik, karena topik kita hari ini adalah menghitung pernapasan. Jadi menghitung pernapasan itu adalah menghitung pernapasan pasien atau seseorang selama 1 menit penuh. Berarti kalau 1 menit penuh itu berapa detik? 60 detik. Apa tujuan dari menghitung pernapasan? 1, untuk menilai fungsi pernafasan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui jenis dan sifat pernapasan. Nah, saya yakin anak-anak masih ingat jenis pernapasan. Jenis pernapasan ada berapa? Ada 2, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kemudian di sini anak-anak juga harus tahu berapa batasan normal pernapasan. Ini nanti disesuaikan dengan golongan umur. Untuk neonatal itu 30 sampai 40 kali per menit, bayi 1 tahun 20 sampai 40 kali per menit. Kemudian usia 2 tahun 25 sampai 32 kali per menit, usia 8 sampai 10 tahun 20 sampai 26 kali per menit, usia 12 sampai 14 tahun 18 sampai 22 kali per menit, usia 16 tahun 12 sampai 20 kali per menit, kemudian dewasa 10 sampai 20 kali per menit. Nah, itu yang disebut dengan pernafasan normal. Nah, kemudian di sini kita juga harus tahu tadi jenis pernapasan, yang kedua pola pernapasan. Nah, pola pernapasan ini nanti untuk mengetahui atau melihat apakah seseorang sedang mengalami pernapasan. Nah, untuk pola pernapasan Ibu yakin kalian masih ingat, tapi Ibu akan nge-refresh saja. Yang pertama itu adalah dyspneu. Dyspneu itu apa? Suatu kondisi di mana seorang klien itu susah bernapas yang ditunjukkan dengan adanya retraksi. Kemudian yang kedua adalah bradipnu. Bradipnu itu adalah frekuensi pernapasan yang lambat atau abnormal, iramanya yang teratur. Kemudian yang kedua adalah takipnu. Takipnu itu apa? Pernapasannya cepat tapi abnormal. Nah, kemudian yang keempat adalah hipernu. Hipernu apa? Pernapasan yang cepat dan dangkal. Selanjutnya adalah apnu. Tidak ada pernapasan. Kemudian Cheyne-Stokes. Periode pernapasan cepat dalam yang bergantian dengan periode apnu. Umumnya ini terjadi pada bayi selama tidur nyenyak, depresi, dan kerusakan otak. Kemudian yang selanjutnya adalah Kussmaul. Kussmaul itu apa? Napas dalam yang abnormal, bisa cepat, normal, atau lambat. Khususnya pada asidosis metabolik. Kemudian selanjutnya adalah biot. Biot adalah nafas tidak teratur, menunjukkan adanya kerusakan otak. Nah, bagaimana praktek
atau prosedur untuk menghitung pernapasan. Nah, di sini perlu diperhatikan prosedurnya adalah kita harus tahu dulu persiapan alat. Persiapan alatnya adalah yang pertama itu jam dengan jarum detik atau stopwatch. Kemudian yang kedua persiapan pasien. Nah, pada saat kita akan melakukan pemeriksaan menghitung pernapasan, di sini sebagai seorang perawat kita memberikan penjelasan kepada klien bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara umum. Jadi jangan disampaikan, Bapak saya mau menghitung pernapasannya. Nah, yang ditakutkan adalah nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti pola pernapasannya dibuat-buat oleh kliennya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan tindakan. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan tindakan? Yang pertama, perawat cuci tangan dulu. Kemudian yang kedua, buka baju klien jika perlu. Kemudian yang ketiga, lihat gerakan turun naiknya dada klien. Kemudian hitung selama 1 menit penuh. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan irama dan kedalaman pernapasan. Adakah retraksi, sianosis, adanya apnu, apakah klien sedang mendapatkan oksigen atau tidak. Jadi dilihat klien kita ini sedang ada pemakaian oksigen atau tidak. Oke, selanjutnya adalah catat hasilnya dalam formulir catatan perkembangan keperawatan. Nah, ya. Kemudian langkah selanjutnya, atur posisi klien senyaman mungkin. Bila ditemukan adanya penyimpangan, berarti sebagai seorang perawat harus kolaborasi dengan dokter. Setelah selesai, alat-alat dibereskan dan dirapikan. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Ingat mencuci tangan ya, 5 moment kebersihan tangan. Kemudian setelah itu dokumentasikan tindakan pada flow sheet ya. Nah, setelah tindakan ini selesai sudah didokumentasikan, harusnya sebagai seorang perawat ada hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja pada saat melakukan tindakan. Kondisi pasien diharapkan dalam keadaan tenang, tidur, dan perhatikan klien sedang tidak menangis. Oke, baik, sekian materi menghitung pernapasan. Sampai bertemu di materi ini, saya akan melanjutkan materi kebutuhan oksigenasi, di mana kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis respirasi. Jenis respirasi itu ada 2, respirasi eksternal dan respirasi internal. Kemudian respirasi eksternal merupakan proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari tubuh atau yang sering disebut sebagai pernapasan biasa. Proses pernapasan ini dimulai dari masuknya oksigen melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas. Kemudian oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronsial ke alveoli. Lalu di sini oksigen akan menembus membran yang akan diikat oleh Hb sel darah merah dan dibawa ke jantung. Nah, setelah itu sel darah merah dipompa oleh arteri ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk meninggalkan paru dengan tekanan oksigen 100 mmHg. Nah, kemudian yang kedua adalah pernapasan atau respirasi internal. Pernapasan internal merupakan proses terjadinya pertukaran gas antara sel jaringan dengan cairan di sekitarnya yang sering melibatkan proses semua hormon. Fungsi dari hormon ini dapat melebarkan saluran pernapasan. Bahkan di sini hormon derivat cetaclonamin ya terlibat juga. Nah, kemudian itulah yang termasuk jenis respirasi, ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi. Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi? Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat di monitor ya, bisa dilihat di monitor ada lingkungan, kemudian yang kedua latihan, kemudian ketiga emosi, keempat gaya hidup, kelima status kesehatan. Nah, kebutuhan tubuh terhadap oksigen itu tidak tetap sama. Sewaktu-waktu sih sebenarnya tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Karena suatu sebab sehingga tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Kemudian, kebutuhan oksigen dalam tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini dia faktor-faktornya. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan, ya, yang panas tubuh berespon dengan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer, sehingga darah banyak mengalir ke kulit. Nah, hal inilah yang mengakibatkan panas banyak dikeluarkan melalui keringat. Nah, respon demikian sih sebenarnya menyebabkan curah jantung meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat. Namun sebaliknya, pada lingkungan yang dingin, pembuluh darah mengalami konstriksi dan penurunan tekanan darah sehingga menurunkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen. Apa sih pengaruh lingkungan? Pengaruh lingkungan terhadap oksigen juga ditentukan oleh ketinggian tempat. Misalnya, pada tempat tinggi tekanan barometer akan turun, sehingga tekanan oksigen juga turun. Implikasinya, apabila seseorang berada pada tempat yang tinggi, misalnya ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, maka tekanan oksigen alveoli berkurang. Ini menindikasikan bahwa kandungan oksigen dalam paru-paru sedikit. Nah, jadi dengan demikian pada tempat yang tinggi kandungan oksigennya akan berkurang. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, maka makin sedikit kandungan oksigennya. Sehingga orang yang berada pada tempat yang tinggi akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, selain daripada itu juga kadar oksigen di udara dapat dipengaruhi oleh polusi udara. Udara yang dihirup pada lingkungan yang mengalami polusi udara, konsentrasi oksigennya pasti rendah ya. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan oksigen dalam tubuh tidak terpenuhi secara optimal. Kemudian, tubuh memberikan respon terhadap lingkungan yang mengalami polusi udara, di antaranya contohnya mata perih, kemudian sakit kepala, kemudian terjadinya pusing, kemudian muncul batuk, kadang malah sampai muncul rasa seperti tercekik. Nah, seperti itu untuk lingkungan. Yang kedua itu adalah latihan. Latihan di sini maksudnya adalah latihan fisik ya, atau peningkatan aktivitas dapat mengakibatkan denyut jantung dan respirasi rate, sehingga kebutuhan terhadap oksigen semakin meninggi. Misalnya kita habis lari ya, secara tidak langsung kita akan merasakan denyut jantung kita dan pernapasan kita itu cepat. Kadang kalau yang jarang olahraga mungkin sampai kayak sesak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga itu emosi. Nah, emosi di sini maksudnya adalah seseorang yang emosi ya, biasanya itu bisa muncul rasa takut, cemas. Kemudian orang emosi yang paling kelihatan itu pada saat marah ya. Nah, pada saat seseorang takut, emosi dan marah, maka akan mempercepat denyut jantung sehingga kebutuhan oksigen di dalam tubuh seseorang itu akan meningkat. Kemudian yang keempat itu gaya hidup. Gaya hidup di sini adalah bisa dilihat dengan gaya hidup seseorang misalnya yang memiliki kebiasaan kurang baik ya, kebiasaan merokok, biasanya akan mempengaruhi status oksigenasi seseorang. Mengapa?
karena merokok dapat memperburuk penyakit arteri koroner dan pembuluh darah arteri. Mengapa seperti itu? Karena di dalam rokok itu terdapat nikotin ya, terkandung nikotin, yang mana nikotin ini dalam rokok dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan pembuluh darah koroner. Akibatnya ya suplai darah ke jaringan akan menurun. Nah, seperti itu ya kalau yang berbicara tentang gaya hidup. Yang selanjutnya adalah status kesehatan. Pada seseorang yang sehat, sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi pastinya akan berfungsi dengan baik, ya. Dengan baiknya fungsi kardiovaskuler dan respirasi, ini berarti seseorang itu terpenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh itu secara adekuat. Sebaiknya orang yang mempunyai penyakit jantung ataupun penyakit pernapasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Nah, baik, cukup sekian materi pada saat ini. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya. Materi berikutnya nanti saya akan menyampaikan tentang gangguan oksigenasi. Terima kasih. Menghitung pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau mikroorganisme dengan lingkungannya. Oksigen untuk pernapasan itu diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Nah, jadi pengertian menghitung pernapasan adalah menghitung jumlah pernapasan atau inspirasi yang diikuti ekspirasi selama 1 menit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai frekuensi, kemudian irama, kedalaman, dan tipe atau pola dari pernapasan. Respirasi normal untuk orang dewasa di kisaran antara 12 sampai 20 kali per menit. Pola pernapasan. Tingkat respirasi atau respirasi rate adalah jumlah seseorang mengambil napas selama per menit. Selanjutnya adalah pola pernapasan. Tingkat respirasi atau respirasi rate adalah jumlah seseorang dalam mengambil napas per menit. Tingkat respirasi ini biasanya diukur ketika seseorang dalam posisi diam dan hanya melibatkan menghitung jumlah napas selama 1 menit dengan menghitung berapa kali dada meningkat, naik ya, atau mengangkat ya, berapa kali dada mengangkat. Seseorang dikatakan bernapas apabila orang tersebut menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 melalui sistem pernapasan. Bernapas dapat dalam dan dapat pula dangkal. Pernapasan yang dalam dapat mempunyai volume udara yang besar, baik pada waktu tarik napas atau yang kita kenal dengan inspirasi atau inhalasi, atau pada waktu mengeluarkan napas yang disebut dengan bahasa lainnya adalah ekspirasi atau ekshalasi. Nah, sedangkan pada pernapasan dangkal maka volume udara akan mengecil. Nah, selanjutnya adalah teknik pemeriksaan pernapasan. Nah, teknik pemeriksaan pernapasan ini ada 3 yang dilakukan oleh pemeriksa, yaitu lihat, kemudian dengar, kemudian rasakan. Nah, kita lihat di sini dengan melihat pergerakan dada pada saat mengangkat. Kemudian dengar, ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop. Kemudian rasakan, misalnya apabila seorang klien datang dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, kita lihat tidak ada pergerakan dada, kemudian kita dengan cara meletakkan tangan di hidung ya, di hidung pasien atau klien.
Pada penderita sadar ya, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasan sedang dihitung ya. Jangan misalnya kalian mau mengadakan pemeriksaan pernapasan, kalian Bapak, Ibu, saya mau hitung pernapasannya ya. Nah, di sini hasilnya tidak akan akurat ya. Baik, selanjutnya adalah frekuensi pernapasan normal. Pada usia bayi baru lahir, pernapasan normalnya antara 35 sampai 50 kali per menit, kemudian anak-anak antara 15 sampai 30 kali per menit, kemudian usia 2 sampai 12 tahun antara 18 sampai 26 kali per menit, kemudian dewasa itu antara 16 sampai 20 kali per menit yang mengganggu pernapasan. Nah, contohnya di sini gangguan pada pola pernapasan. Penuh di sini maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang susah bernapas yang menunjukkan adanya retraksi ya. Kemudian yang kedua, bradipno, ini frekuensi pernapasan lambat yang abnormal, kemudian iramanya normal. Kemudian selanjutnya takipno, ini suatu frekuensi pernapasan yang cepat dan abnormal. Kemudian hiperno, ini adalah pernapasan cepat dan dangkal. Kemudian apno, tidak ada pernapasan. Kemudian Cheyne-Stokes, ini merupakan suatu periode pernapasan cepat dalam yang bergantian dengan periode apno. Nah, biasanya ini umumnya terjadi pada bayi selama tidur nyenyak, kemudian depresi dan kerusakan otak. Pernapasan selanjutnya adalah Kussmaul. Nah, di Kussmaul ini adalah suatu proses napas dalam yang abnormal, bisa cepat, kemudian normal atau lambat, khususnya pada asidosis metabolik. Selanjutnya adalah biot. Biot ini adalah suatu pola napas yang tidak teratur dengan menunjukkan adanya kerusakan pada otak. Sekarang kita masuk di prosedur ya, prosedur perhitungan pernapasan. Di sini yang pertama kita akan mengadakan persiapan alat. Persiapan alat ini bisa stetoskop, kemudian stopwatch, kemudian atau jarum detik, kemudian buku catatan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien. Nah, di sini kita jelaskan bahwa kita akan mengadakan pemeriksaan perhitungan pernapasan. Nanti perhitungan ini akan dilakukan perhitungannya selama 1 menit ya. Di sini petugas hanya akan melihat gerakan dadanya jika kliennya sadar. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, jangan diinfokan kepada klien, Bapak, Ibu, saya mulai sekarang ya menghitung pernapasannya. Nanti hasilnya tidak akan akurat ya. Kemudian yang kedua, membuka baju klien untuk mengobservasi pergerakan dada ya. Dibuka di bagian dada saja ya. Kemudian yang ketiga, menghitung pernapasan klien dengan caranya melihat gerakan inspirasi dan ekspirasi selama 1 menit ya. Nah, jika dengan cara melihat hasilnya tidak terlalu, atau pada waktu kita melakukan pemeriksaan dengan cara pandang ya, tidak memberikan hasil yang baik, kita bisa menggunakan stetoskop dengan cara mendengarkan bunyi pernapasan, kemudian cek apakah terdengar suara napas yang abnormal. Suara napas yang abnormal yang tadi ada apno, takipno, hiperno ya, Cheyne-Stokes, nah yang seperti itu. Setelah itu sudah selesai, akhiri tindakan dengan baik. Baik Ibu, Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dalam tindakan ini. Bagaimana perasaannya Pak, Ibu? Nah, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika Bapak dan Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang perawat. Nah, di sini nanti catat hasil dari perhitungan pernapasan. Setelah itu petugas cuci tangan. Baik, cukup sekian.